Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, kita masih membahas metode Al-Jazi. Tadi membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke, alhamdulillah kita masih membahas Al-Jazi 4 yaitu teori. Oke, bagi sahabat Al-Quran langsung saja yang punya bukunya, kita akan melanjutkan pembahasan teori kita, yaitu di halaman 261 ya. Nah, pada pembahasan ini kita akan belajar tentang mad. Oke, pada pembahasan Al-Jazi 3 talaki, kita sudah juga membahas mad, tapi di sini untuk menguatkan dari sisi teori, kita bahas kembali. Oke, mad artinya panjang dan bacaan mad artinya bacaan panjang. Huruf mad ada 3 yaitu alif, waw, dan ya. Ketentuan mad sebagai berikut. Fathah sebelum alif, qala, dhammah sebelumnya waw sukun, yaqulu, kasrah sebelum ya sukun, qila. Oke. Jenis mad. Mad dibagi menjadi 2 yaitu mad asli dan mad far'i. Disebut mad asli karena panjangnya 2 harokat dan disebut mad far'i karena panjangnya lebih dari 2 harokat. Oke, sekarang kita masuk membahas mad asli. Ini ada pengertiannya. Huwallazi la yatawaqqafu ala sababin kahamzin aw sukun. Mad yang tidak berdiri di atas sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Ini ada contohnya. Fiha al-malu qalu rabbana Musa Harun qulu yasumunakum dan seterusnya. Oke. Mad asli dikenal dengan istilah lain yaitu mad tabi'i atau mad dan mad dzati. Jadi nama lain dari mad asli itu mad tabi'i yang lebih populer, mad tabi'i dan mad dzati. Mad asli dibaca panjang dengan tempo 2 harokat. Contoh tempo 2 harokat seperti qol, ko. Oke. Penggabungan jadi ko 2 huruf ya. Dan tempo 2 huruf ko sama dengan tempo 2 huruf ku dan qi, seperti itu. Ada 3 mad yang dihukumi sama dengan mad asli atau mulhaqat mad asli, yaitu mad iwad, mad silah sughra, dan mad tabi'i harfi. Oke, kita bahas satu-satu. Mad iwad, yaitu pengganti tanwin dengan fathah dan panjang 2 harokat. Contoh, hakiman dibaca hakima. Mafazan dibaca mafaza. Rahiman dibaca rahima. Qadiran qadira. Hasiban hasiba. Oke. Berikutnya mad silah sughra. Mad silah sughra disebut juga dengan mad silah qasirah, yaitu ha dhamir ghaib mufrad muzakkar berharokat dhammah atau kasrah, hi atau hu, terletak di antara 2 huruf yang berharokat dan setelahnya bukan hamzah qata', maka dibaca panjang 2 harokat. Contoh, fa'atharuna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Oke, berikutnya mad tabi'i harfi, yaitu mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah yang sebagian dari surah-surah Al-Quran dibuka dengannya, dibaca dengan panjang 2 harokat, dan jumlah hurufnya ada 5 yang tergabung dalam ungkapan hari toha. Oke, di rumus kalimat kunci hukum tajwid atau istilah tajwid juga ada hari toha 2 harokat atau hari toha mad tabi'i harfi. Oke. Nah, jadi 2 harokat panjangnya kita lihat. Hamim, ha-nya dibaca 2 harokat, ha. Kemudian yasin, ya 2 harokat. Toha, to dan ha dibaca 2 harokat. Alif lam ro, ro-nya 2 harokat. Kaf, ha, ya, ha dan ya juga dibaca 2 harokat. Ko, sin, to juga dibaca 2 harokat. Oke, ini disebut mad tabi'i harfi, masuk pada huruf muqatta'ah. Nah, berikutnya mad far'i. Oke, mad asli sudah selesai, kita masuk sekarang ke mad far'i. Oke, ini ada pengertiannya. Italatu harfil maddi an miqdarihi at-tabi'i li sababin min hamzin aw sukunin. Memanjangkan huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i karena bertemu huruf hamzah atau sukun. Ada 3 penyebab mad far'i, yaitu pertama karena adanya huruf hamzah, kedua karena huruf sukun tidak asli, ketiga karena huruf sukun asli.
Oke, kita bahas satu-satu. Mad far'i karena adanya huruf hamzah. Oke. Ada 4 mad yang disebabkan oleh adanya huruf hamzah. Pertama, mad wajib muttasil, kedua mad jaiz munfasil, ketiga mad silah kubra atau mad silah tawilah, dan keempat adalah mad badal. Oke, kita masuk ke mad wajib muttasil. Yaitu adanya hamzah setelah huruf mad dalam satu kata. Dibaca panjang 4 atau 5 harokat dalam mushaf riwayat Hafs dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Contohnya, fasajadal malaikah. Oke, malaikah ini hamzahnya dalam satu kata. Oke. As-sama'u munfatirun bih. Oke, cara mengetahui panjangnya boleh dengan menjerak. Saya kasih contoh 4 misalnya. Malaikah. Oke, atau 5. Malaikah. Nah, oke, seperti itu. Jadi gerakan jarinya itu tergantung dari tempo bacaan. Kalau pelan bacaannya jadi hitungnya pelan. Jadi kalau dia sedang ya jadi agak sedang. Kalau dia cepat ya cepat juga gitu. Oke. Kulu washrabu hani'a. Oke, dalam satu kata. Hatta tafi'a ila amrillah. Oke, kalau ini ila sama ini kan berbeda. Tidak dalam satu kata. Berarti dia bukan mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil ini tafi'a karena a dalam satu kata. Wa ma massani as-su' thalathata quru'. Oke, seperti itu. Nah, sekarang mad jaiz munfasil. Yaitu adanya huruf mad pada akhir kata pertama dan hamzah qata pada awal kata berikutnya. Dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasal sesuai riwayat Hafs dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Adapun mad jaiz munfasil dibaca 2 harokat itu dari jalur Thaibatun Nashr. Oke, jadi ada juga yang membaca mad jaiz munfasil itu 2 harokat tapi dari jalur Thaibatun Nashr bukan dari jalur Syatibiyah. Oke. Kita kasih contoh. Wa ma taufiqi illa billah. Oke, perhatikan hamzahnya dia tidak dalam satu kata. Taufiqi dengan illa itu berbeda. Nah, kalau yang tadi ini hamzahnya dalam satu kata. Kalau ini hamzahnya tidak dalam satu kata. Wa tubu ilallahi jami'a. Bu, wa tubu dengan ila itu beda kata. Yang ini disebut mad jaiz munfasil. La ya'lamuha illahu. Oke, la ya'lamuha dengan illa berbeda. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya dengan ayyuha itu berbeda. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya tersendiri, ayyuha kata tersendiri. Qu anfusakum. Qu berbeda, anfusakum berbeda. Ha antum, ha terpisah, antum juga terpisah. Ha ula, ha terpisah, ula juga terpisah. Oke. Itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya sama 4 atau 5. Ya sama dengan mad wajib muttasil. Nah, sekarang mad silah kubra. Mad silah kubra disebut juga dengan mad silah tawilah, yaitu adanya hak dhamir ghaib mufrad muzakkar berharokat dhamma atau kasrah, hi atau hu, dan setelahnya adalah hamzah qata, dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasal, ketika nyambung ya. Nah, contohnya, fa yauma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Oke, ini hi, hak domir kan? Nah, ketemu dengan hamzah, makanya namanya mad silah kubra. Kalau dia tidak ketemu hamzah, namanya mad silah sughra atau qasira. Oke, kita lihat. Anzalahu ilaikum. Nah, hak domir ketemu dengan hamzah. Wa yu'zim lahu ajra. Hak domir ketemu hamzah. Panjangnya 4 atau 5. Ma amarallahu bihi ayyu. Oke, hak domir ketemu dengan hamzah. Fada'a rabbahu anni. Oke, rabbahu dengan hu hak dhamir ketemu hamzah, anni maghlubun fantasir. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Rabbih hak dhamir ketemu dengan hamzah illa. Oke, seperti itu. Nah, sekarang mad badal, yaitu adanya hamzah yang mendahului huruf mad dibaca panjang 2 harokat. Adanya hamzah yang mendahului huruf mad. Contoh ya, a. Oke, ini huruf hamzah. Ya. Setelahnya ada huruf mad a. Oke, hamzah mendahului huruf
huruf mat. Jadi Adam dibaca 2 harokat. Ya bani Adam. Oke, Adam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Imana. Oke. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke. Itu mat badal. Oke, mat badal itu termasuk dalam mat far'i karena penyebab hamzah, meskipun dalam riwayat Hafs ya itu dibaca 2 harokat. Oke, berikutnya mat far'i karena huruf sukun tidak asli. Oke. Huruf sukun tidak asli. Hurufnya sebenarnya berbaris, tapi karena dia waqaf atau berhenti, jadi dia mati. Nah, itu namanya sukun tidak asli. Ada 2 mat yang disebabkan oleh adanya huruf sukun tidak asli. Pertama, mat arid lis sukun, dan kedua mat lin. Oke, mat arid lis sukun, yaitu adanya huruf mat sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan harus dalam kondisi waqaf. Mat arid lis sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contoh, Ar-Rahman. Oke. Sebenarnya nun itu tidak mati karena waqaf, jadi dia mati gitu kan. Nah, oleh sebab itu namanya mat arid lis sukun. Kalau dia tidak dibaca waqaf, dia bukan mat arid lis sukun. Contohnya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Oke. Coba kita baca 2 ya. Ar-Rahman. Oke, itu 2. 4. Ar-Rahman. Itu 4. Yang keenam Ar-Rahman. Oke. Seterusnya, 'allamal Qur'an. Jadi kalau pertama dibaca 2 harokat, nanti yang berikutnya harus 2 harokat. Kalau pertamanya dibaca 4 harokat, berikutnya 4 harokat. Kalau pertamanya dibaca 6 harokat, berarti yang lainnya 6 harokat. Jadi tidak boleh kadang 2 harokat, kadang 4, kadang 6. Itu nggak konsisten. Jadi pembacaan mat arid lis sukun itu harus konsisten. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua mat lin, yaitu adanya huruf waw sukun atau huruf ya sukun sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata dan harus dalam keadaan waqaf. Panjang bacaan mat lin 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Oke. Contoh yang waw sukun ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oke, mim itu sebenarnya dia tidak mati hurufnya, hanya saja karena kita berhenti jadi mimnya dimatikan. Nah, ini namanya mat lin. Kalau kita sambung, dia bukan mat lin. Contoh, la ta'khudhuhu sinatun wala naumul lahu. Oke, enggak ada kan? Wala naumul lahu. Oke, seperti itu. Kita baca 2, wala naum. Kita baca 4, wala naum. Kita baca 6, wala naum. Oke. Nah, sekarang huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Oke. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini mat lin. Kalau kita sambung tidak ada mat, ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim, ya kan? Nah, jadi dia harus waqaf. Nah, kita baca 2 harokat, li'ilafi Quraisy. 4, li'ilafi Quraisy. 6, li'ilafi Quraisy. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang mat far'i karena huruf sukun asli. Kalau tadi karena huruf sukun tidak asli. Kalau ini beneran sukun gitu. Mau waqaf, mau nyambung, dia tetap mati. Ada satu mat yang disebabkan oleh adanya huruf sukun asli, yaitu mat lazim. Nah, jadi mat far'i karena huruf sukun asli itu hanya ada satu, yaitu mat lazim. Mat lazim yaitu adanya huruf mat yang setelahnya adalah huruf berharokat sukun asli dan masih dalam satu kata yang sama. Mat lazim dibaca panjang 6 harokat. Contoh, al-an fa idza ja'atis sakhah alif lam mim sad. Oke. Nah, mat lazim terbagi menjadi 2, yaitu pertama mat lazim kalimi, kedua mat lazim harfi. Disebut kalimi karena bentuknya kalimat dan disebut harfi karena bentuknya huruf. Oke. Mat lazim kalimi. Mat lazim kalimi terbagi menjadi 2, yaitu pertama mat lazim kalimi mukhaffaf,
kedua mad lazim kalimi mutsaqqal. Disebut mukhaffaf karena ringan disebabkan tidak adanya tasydid, dan disebut musaqqal karena berat disebabkan adanya tasydid. Jadi satu-satu ya. Nah, mad lazim kalimi disebut kalimi karena bentuknya kalimat. Nah, mad lazim kalimi dibagi dua, mukhaffaf dan mutsaqqal. Disebut mukhaffaf karena ringan tidak adanya tasydid. Disebut musaqqal berat karena adanya tasydid. Oke, mad lazim kalimi mukhaffaf. Oke. Sekarang kita bahas mukhaffaf, yaitu ringan karena tidak adanya tasydid. Nah, kita lihat pasti nggak ada tasydid kan? Nah, contohnya al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke. Nah, sekarang kita bahas mad lazim kalimi mutsaqqal. Disebut mutsaqqal karena berat, karena adanya tasydid. Nah, contohnya pasti ada tasydid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ada tasydid ya setelah huruf mad. Dha, kemudian ada lam tasydid. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Allahu khairun amma yushrikun. Fa idza ja'atis sakhah. Oke, catatan. Apabila mad lazim kalimi mukhaffaf atau mutsaqqal didahului oleh hamzah istifham, maka ia dinamakan mad farq. Mad farq yaitu pembeda kalimat berita dan kalimat tanya. Seperti itu. Oke, sekarang mad lazim harfi. Singkat saja. Harfi disebut harfi karena bentuknya huruf. Nah, terdapat 29 surah Al-Quran dimulai dengan huruf muqatta'ah, dan jumlah huruf muqatta'ah ada 14 terkumpul dalam ungkapan nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nah, dari 14 huruf muqatta'ah tersebut yang termasuk mad lazim harfi ada 7 huruf saja dan terkumpul dalam ungkapan nasi milik qasa. Oke, panjang bacaan mad lazim harfi 6 harokat. Adapun 7 huruf berikutnya masuk dalam kategori hukum bacaan mad tabi'i harfi yang memiliki panjang 2 harokat dan terkumpul dalam ungkapan hari toha. Hari toha'a. Huruf alif tidak memiliki bacaan mad atau panjang, sedangkan huruf ain dibaca dengan mad lin 4 atau 6 harokat. Oke. Kemudian mad lazim harfi terbagi menjadi 2. Pertama mad lazim harfi mukhaffaf, kedua mad lazim harfi mutsaqqal. Disebut mukhaffaf karena ringan disebabkan tidak adanya tasydid, dan disebut mutsaqqal karena berat disebabkan adanya tasydid. Sama kayak tadi mad lazim kalimi, dia juga mad lazim harfi itu dibagi 2, mukhaffaf dan mutsaqqal ya. Oke, sekarang mad lazim harfi mukhaffaf. Kita lihat harfi, mad lazim harfi disebut harfi karena memang bentuknya huruf. Mukhaffaf karena ringan tidak ada tasydid. Contoh Shad, Qaf, Nun, Hamim, Alif Lam Ra. Oke. Nah, sekarang mad lazim harfi mutsaqqal. Nah, disebut harfi karena bentuknya huruf, disebut mutsaqqal karena berat, tidak adanya tasydid. Nah, ini kita lihat yang bertasydid ya. Nah, mim ini bertasydid, jadi berat. Alif lam mim ta sin mim alif lam mim sad. Ya, alhamdulillah sahabat Al-Quran, silahkan diulang-ulang lagi, dipelajari kembali. Semoga lebih mahir, lebih lancar sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.